Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia pernah memfitnah seorang nabi karena nafsu, namun di akhir hidupnya ia dimuliakan karena tobatnya. Bagaimana seorang wanita bisa berubah sedrastis itu? Di istana megah Mesir, di antara cahaya lilin yang menari di dinding-dinding emas, hiduplah seorang wanita yang kecantikannya melegenda di seluruh negeri. Zulaikha, istri Al-Aziz, penguasa Mesir. Setiap gerakan Zulaikha seolah memancarkan pesona yang tak tertandingi. Rambutnya yang hitam legam jatuh menutupi bahunya dengan lembut. Matanya memancarkan keanggunan sekaligus misteri. Dan senyumannya mampu menundukkan hati siapa saja yang melihatnya. Istana bukan hanya tempat tinggalnya, melainkan panggung bagi keangkuhannya yang megah. Sebuah dunia di mana kekuasaan, harta, dan kecantikan menjadi segalanya. Zulaikha hidup di puncak kemewahan. Permata berkilau menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Sutra halus menempel di tubuhnya, dan ruang-ruang istana selalu dipenuhi aroma parfum eksotis yang dibawa dari negeri jauh. Ia berkuasa bukan hanya karena kedudukannya sebagai istri penguasa, tapi karena kecantikan dan pesonanya mampu memikat para pejabat dan tamu istana. Orang-orang menghormatinya bukan hanya atas statusnya, tetapi karena aura yang ia pancarkan. Zulaikha adalah lambang kesempurnaan duniawi, kesempurnaan yang mampu membutakan hati. Namun di balik kemewahan dan kekuasaan itu, Zulaikha menyimpan kehampaan yang tak pernah ia akui. Dunia yang seolah berada di telapak tangannya mulai menimbulkan obsesi yang lebih dalam daripada sekedar ingin dimiliki. Ia ingin dikagumi, dicintai dan dihormati lebih dari siapapun. Obsesi yang mengubah rasa superioritas menjadi kecemburuan halus terhadap siapapun yang dianggap lebih menonjol dari dirinya. Hatinya yang terbiasa dikagumi dan dipuja mulai mencari sesuatu yang tidak bisa dimilikinya hanya melalui kekuasaan atau kecantikan, perhatian dan kekaguman yang tulus. Hari itu saat Zulaikha melintasi halaman istana yang dipenuhi taman bunga dan kolam berkilau, matanya tertuju pada seorang pemuda tampan yang sedang bekerja di istana. Pemuda itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal karena ketampanannya yang luar biasa, namun juga karena kesolihannya yang membuatnya berbeda dari semua orang di istana. Tubuhnya tegap, wajahnya bercahaya dengan ketenangan yang memikat, dan sorot matanya seolah menebus hati siapa saja yang melihatnya. Saat pandangan mereka bertemu, sesuatu yang tak biasa terjadi dalam hati Zulaikha. Rasa kagum yang sederhana berubah menjadi getaran nafsu yang menggelora. Zulaikha merasakan konflik batin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selama ini, ia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Penghormatan, kekaguman, bahkan cinta yang diberikan karena takut atau rasa hormat. Namun kali ini, di hadapan Yusuf, ia tidak dapat memaksakan rasa kagumnya. Ia merasa tertarik bukan karena status atau kekuasaannya, tetapi karena pesona yang berasal dari kesucian dan ketulusan pemuda itu. Dua kualitas yang tak dapat ia kendalikan atau taklukkan. Nafsu mulai menyelimuti hatinya dan untuk pertama kali, Zulaikha merasa keinginannya bisa membutakan akalnya, sesuatu yang bahkan kekayaannya tidak mampu mengatasi. Awalnya ia mencoba menahan diri. Zulaikha menyibukkan diri dengan perhiasan baru, pakaian mewah, dan pesta-pesta istana untuk mengalihkan pikirannya. Namun setiap kali melihat Yusuf, hatinya bergetar, dan keinginan yang awalnya samar itu berubah menjadi obsesi yang menakutkan. Setiap senyum, setiap pandangan, bahkan setiap kata yang diucapkan Yusuf memicu gelombang perasaan yang tidak pernah ia kenal. Di sudut hatinya, ia mulai menyadari bahaya yang mengintai. Nafsu yang terus tumbuh ini bisa menjebaknya ke jurang dosa, melupakan Tuhan dan kewajibannya sebagai manusia. Tanda-tanda awal ketertarikan yang berlebihan mulai muncul. Zulaikha memperhatikan cara Yusuf berjalan, cara ia berbicara dengan lembut kepada orang lain, hingga gerakan tangan yang sederhana pun terasa memikat. Ia mulai mengatur pertemuan-pertemuan kecil dengan alasan yang tampak sepele, hanya untuk bisa berada di dekatnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang tak tenang. Bayangan Yusuf selalu hadir, dan rasa ingin memilikinya menjadi obsesi yang semakin sulit dibendung.
Di balik semua itu, Zulaikha tidak menyadari bahwa hatinya sedang diuji. Nafsu yang membara menutup cahaya akal dan kemewahan yang selama ini menjadi tameng justru menjadi jebakan yang membuatnya merasa berhak mendapatkan apapun, termasuk hati Yusuf. Ia tidak menyadari bahwa keindahan dan kekuasaan duniawi yang selama ini ia banggakan justru sedang membutakan hati dan jiwanya. Dunia yang ia kuasai dengan segalanya, kecantikan, harta, dan status sekarang menjadi tempat di mana nafsu menjerumuskannya ke jalan yang salah. Zulaikha semakin tak bisa menahan gejolak hatinya. Setiap kali melihat Nabi Yusuf alaihissalam, jantungnya berdebar dan pikirannya dipenuhi oleh hasrat yang semakin sulit dikendalikan. Nafsu yang sebelumnya samar kini menjadi dorongan kuat yang menuntunnya pada rencana-rencana halus dengan tujuan untuk mendekati pemuda itu lebih dekat. Namun di balik obsesi itu, Zulaikha menyadari bahwa Yusuf bukanlah pemuda biasa. Ia berbeda. Kesucian dan ketakwaannya terpancar dalam setiap gerak dan kata-katanya. Saat berbicara dengan para pelayan, ia selalu menundukkan suara dan menjaga tutur kata. Saat bekerja, matanya memancarkan ketulusan, bukan ambisi atau keinginan untuk dipuji. Segala sesuatu tentang Yusuf membuatnya kagum sekaligus frustasi, karena tidak ada yang bisa ia taklukkan dengan kekuasaan atau kecantikannya. Zulaikha menyusun strategi dengan hati-hati, yang mulai dengan cara-cara halus, senyum yang sengaja dilebihkan, perkataan lembut saat berbicara dengannya, dan perhatian berlebihan pada hal-hal kecil yang menjadi tanggung jawab Yusuf. Ia memanfaatkan semua kesempatan yang ada di istana untuk menciptakan kebetulan pertemuan, berharap setiap interaksi menumbuhkan rasa nyaman yang bisa membawanya lebih dekat pada Yusuf. Setiap langkah dihitung, setiap kata dipilih, seolah ia bermain catur dengan hati pemuda itu. Namun Yusuf tetap menjaga jarak. Kesucian dan ketakwaannya membuatnya waspada terhadap godaan duniawi. Ia mengenali niat di balik senyum dan perhatian Zulaikha, tetapi tidak tergoda. Sikapnya lembut namun tegas. Ia menolak godaan dengan cara yang elegan, tanpa menyakiti atau menghina. Ia bukan sekedar menolak, tapi juga memberi contoh integritas, menekankan bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar antara manusia dan nafsu. Pergulatan batin Zulaikha pun semakin intens. Di satu sisi, obsesi nafsu membakar setiap inci hatinya, mendorongnya untuk mendapatkan apa yang selama ini tak bisa ia miliki. Perhatian dan cinta Yusuf di sisi lain ada rasa hormat yang sulit dijelaskan. Sebuah pengakuan bahwa Yusuf bukan sekedar pemuda tampan, tetapi sosok yang memiliki cahaya batin yang tidak bisa dimilikinya hanya dengan kekayaan atau kecantikan. Perasaan yang campur aduk itu membuatnya bingung. Apakah yang ia rasakan benar-benar cinta atau sekedar nafsu yang menyesatkan? Hari demi hari, Zulaikha semakin terjerat oleh hasratnya sendiri. Ia mulai menggunakan cara-cara yang lebih berani. Dalam kesunyian istana, ia mengundang Yusuf untuk berbicara sendiri, mencoba merayu dengan kata-kata manis dan tatapan menggoda. Namun, setiap kali itu terjadi, Yusuf menundukkan pandangannya dan mengingatkan dirinya untuk tidak terjerumus ke jalan dosa. Kesabaran dan keteguhan Yusuf justru membuat Zulaikha semakin gelisah. Obsesinya berubah menjadi frustasi karena semakin ia mencoba, semakin Yusuf tetap tak tergoyahkan. Titik balik yang menentukan muncul pada suatu malam ketika Zulaikha memutuskan untuk mendekati Yusuf secara langsung. Tanpa perantara atau alasan formal, ia menutup pintu kamar dengan tangan gemetar. Matanya menatap Yusuf dengan campuran hasrat dan harap, berharap kali ini keberaniannya akan membawa hasil. Ia melangkah mendekat, suaranya lembut namun syarat maksud. "Mengapa engkau selalu menolak? Padahal aku hanya ingin sedikit perhatianmu." Yusuf menatap Zulaikha dengan tenang, matanya menembus kedalaman hatinya. "Hati ini bukan milik duniawi, dan tubuh ini adalah amanah yang harus dijaga. Aku tidak dapat mengikuti jalan yang membawa dosa, bahkan untuk seorang wanita seanggun dan sehebat dirimu." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong bagi Zulaikha. Dunia yang selama ini ia kuasai seakan runtuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa kekuatannya tidak berarti dan rasa malu memenuhi hatinya. Rasa malu itu segera berubah menjadi dendam meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya. Mengapa Yusuf berani menolaknya? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang secara lahiriah terlihat rapuh memiliki kekuatan menahan godaan yang bahkan seluruh istana tunduk padanya? Dendam itu menjadi api kecil yang menyala di balik obsesi, dan disinilah awal dari keputusasaan yang kelak membawa kehancuran. Penggunaan kekuasaan untuk membalas penolakan.
Dalam beberapa hari berikutnya, Zulaikha mulai menyusun rencana untuk menjerat Yusuf yang mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menuduhnya bersalah, menggunakan posisi dan kekuasaan sebagai senjata. Nafsu yang sebelumnya bersifat pribadi kini berubah menjadi tindakan yang merusak, menjerumuskan Yusuf ke dalam situasi yang berbahaya. Namun di balik niat itu, ada juga rasa sakit yang dalam, rasa sakit dari hati yang hancur karena cinta yang tak bisa dimiliki dan kehancuran batin yang mulai muncul dari rasa malu dan dendam. Malam itu menjadi saksi keputusan paling gelap dalam hidup Zulaikha. Rasa malu yang berubah menjadi dendam telah menguasai akalnya. Ia, wanita yang selama ini tak pernah mendengar kata tidak, kini dipaksa menelan penolakan. Hatinya yang terluka tidak mampu menerima kenyataan bahwa kecantikan, kekuasaan dan rayuannya tak mampu menggoyahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sanalah lahir tekad yang kelam. Jika ia tidak bisa memiliki Yusuf, maka ia tak akan membiarkannya berdiri mulia di hadapannya. Dengan kecerdikannya dibentuk oleh lingkungan istana, Zulaikha menyusun skenario. Ia tahu betul bagaimana memutarbalikkan keadaan. Air mata bisa menjadi senjata, kepolosan bisa menjadi topeng, dan kekuasaan bisa menjadi palu yang menghancurkan siapa saja. Ketika suaminya, Al-Aziz, memasuki ruangan dan mendapati ketegangan di sana, Zulaikha telah lebih dulu menjerit, menuduh, dan memutarbalikkan kisah yang menggambarkan dirinya sebagai korban, Yusuf sebagai pelaku. Istana yang selama ini tunduk pada pesona dan kedudukannya segera bergerak. Tuduhan seorang istri penguasa bukanlah perkara kecil. Meski kebenaran sempat memperlihatkan secercah cahaya melalui bukti yang ada, suara kekuasaan lebih nyaring daripada suara nurani. Nama Yusuf yang dikenal jujur dan soleh pun tak cukup kuat menahan arus fitnah yang sudah terlanjur diluncurkan. Zulaikha menyaksikan semuanya dengan hati bergejolak. Ada kepuasan sesaat ketika melihat Yusuf digiring pergi. Namun di balik kepuasan itu, tersembunyi ketakutan yang tak bisa ia akui. Ia tahu di suatu tempat terdalam dalam dirinya bahwa ia sedang menghukum seorang yang tak bersalah. Tetapi ego dan harga diri lebih keras berbicara daripada nurani. Keputusan pun diambil, Yusuf harus dipenjara. Penjara Mesir bukan sekedar bangunan batu dengan jeruji besi, ia menjadi simbol nyata dari ketidakadilan. Sebuah ruang gelap tempat kebenaran dibungkam demi menjaga kehormatan semu. Di sanalah Yusuf yang tak bersalah harus menanggung akibat dari nafsu yang salah arah, yang dipisahkan dari cahaya matahari, dari kebebasan, dari dunia yang pernah ia jalani dengan kejujuran. Namun ironisnya, penjara itu tak mampu memenjarakan iman Yusuf. Di balik dinding dingin dan lantai yang kasar, ia tetap teguh. Wajahnya tak menunjukkan kebencian, lisannya tak mengutuk, dan hatinya tetap berserah kepada Allah. Penjara baginya bukan akhir, melainkan ujian. Ia menjadi cahaya di tempat paling gelap, mengajarkan makna kesabaran dan keteguhan kepada para tahanan lain. Sementara itu di luar penjara, istana dipenuhi bisik-bisik. Kabar tentang skandal itu menyebar cepat. Para wanita bangsawan membicarakannya di balik kipas dan perhiasan mereka. Ada yang percaya pada tuduhan Zulaikha, ada pula yang meragukannya. Sebagian mengenal reputasi Yusuf sebagai pemuda solih dan merasa ada yang janggal. Namun, siapa yang berani menentang istri penguasa? Masyarakat pun terbelah. Di pasar-pasar orang-orang membicarakan Nabi Yusuf dengan nada lirih, ada simpati, ada pula sinisme. Namun yang paling terasa adalah ketakutan. Jika seorang sebaik Yusuf bisa dipenjara hanya karena tuduhan, maka siapa yang benar-benar aman dari kekuasaan? Zulaikha mulai merasakan konsekuensi batin dari tindakannya. Setiap kali ia berjalan di lorong istana, bayangan Yusuf terlintas dalam benaknya. Tatapan tenangnya saat menolak godaan itu kini berubah menjadi cermin yang memantulkan kesolihannya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan itu perlu untuk menjaga martabatnya. Namun, setiap pembenaran terasa kosong. Kecantikan yang dulu ia banggakan kini seperti topeng yang menutup kegelisahan. Kekuasaan yang dulu ia anggap sebagai kekuatan mutlak kini berubah menjadi beban yang menekan dada. Ia menyadari sesuatu yang pahit ketika kecantikan dan kekuasaan tak dibimbing oleh iman, keduanya dapat menjadi alat kehancuran. Pertanyaan-pertanyaan moral mulai menghantui malam-malamnya. Bagaimana mungkin anugerah yang begitu besar, rupa yang menawan dan kedudukan yang tinggi justru menyeretnya pada dosa?
Mengapa ia membiarkan nafsu mengalahkan akal dan nurani? Apakah kehormatan yang ia pertahankan benar-benar kehormatan atau hanya kesombongan yang terselubung? Di sisi lain, Yusuf di dalam penjara justru menemukan ruang untuk berdakwah dan menebar kebaikan. Dari balik jeruji, ia menafsirkan mimpi, menenangkan hati para tahanan, dan mengajarkan tauhid, seolah-olah Allah mengubah tempat hukuman itu menjadi ladang pahala baginya. Kontras ini menjadi tamparan tak terlihat bagi Zulaikha bahwa kezaliman manusia tak mampu menghentikan rencana ilahi. Waktu berlalu, tetapi kegelisahan Zulaikha tidak mereda. Ia mulai merasakan kehampaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Nafsu yang dulu membara kini digantikan rasa bersalah yang samar namun konsisten. Penjara yang ia tujukan untuk Yusuf perlahan menjadi penjara bagi hatinya sendiri. Waktu berjalan tanpa menunggu penyesalan siapapun. Tahun-tahun berlalu sejak Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan istana Mesir yang dahulu penuh gemerlap perlahan kehilangan cahaya kebesarannya. Al-Aziz, suami Zulaikha dan penguasa yang selama ini menjadi tiang penyangga kedudukannya, justru jatuh sakit. Usianya yang menua dan beban pemerintahan yang berat membuat tubuhnya semakin rapuh. Di ruang-ruang istana yang dulu ramai oleh tawa dan jamuan, kini terdengar bisikan cemas para pelayan. Zulaikha menyaksikan suaminya terbaring lemah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dikendalikan oleh kekuasaan atau harta. Kematian yang mendekat ketika Al-Aziz akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia Zulaikha seperti runtuh dalam sekejap. Gelar, kehormatan, dan perlindungan yang selama ini menyelimutinya seolah ikut terkubur bersama jasad suaminya. Pergantian kekuasaan di Mesir membawa wajah-wajah baru ke istana. Orang-orang yang dulu tunduk hormat kini menjaga jarak. Pengaruh Zulaikha memudar. Tanpa suami yang berkuasa, ia hanyalah seorang janda yang tak lagi memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Harta-harta yang dulu mengalir deras mulai menyusut. Para pelayan yang dahulu sigap melayani kini satu persatu meninggalkan istana. Rumah megah itu perlahan berubah menjadi tempat sunyi. Tirai-tirai mahal berdebu, taman-taman tak lagi terawat, dan lorong-lorong yang dulu dipenuhi langkah kaki kini sepi. Zulaikha yang pernah menjadi pusat perhatian kini berjalan sendirian, tanpa iringan dan tanpa penghormatan. Kesedihan menggerogoti tubuhnya. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan suami, tetapi juga karena kehilangan dunia yang pernah ia banggakan. Air matanya mengalir setiap malam, membasahi bantal yang dulu harum oleh wewangian istana. Tangisan itu tak lagi didorong oleh nafsu atau amarah, melainkan oleh kesadaran samar bahwa hidupnya telah dibangun di atas kesombongan. Kecantikannya pun perlahan memudar. Wajahnya yang dulu berseri kini dipenuhi garis-garis kelelahan. Matanya yang dulu tajam dan menggoda kini sembab oleh tangis. Rambutnya kehilangan silau. Sebagian riwayat bahkan menyebutnya bahwa ia kehilangan penglihatannya akibat terlalu banyak menangis dan kesedihan yang mendalam. Entah secara fisik atau simbolis, Zulaikha benar-benar memasuki kegelapan. Harta yang dulu tak terhitung kini habis untuk mempertahankan sisa-sisa kehidupan yang layak. Perhiasan yang dulu menjadi kebanggaannya dijual satu demi satu. Gaun-gaun mewah tak lagi dikenakan. Ia kini hidup dalam kesederhanaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-harinya diisi dengan kesunyian. Ia duduk di sudut rumah yang dahulu megah, mengingat masa lalu yang terasa seperti mimpi. Bayangan Yusuf kerap hadir dalam ingatannya, bukan lagi sebagai sosok yang ia inginkan, tetapi sebagai cermin dari kesalahan yang telah ia perbuat. Ia teringat tatapan tenang Yusuf ketika menolak godaannya dan keteguhan iman yang tak tergoyahkan meski diancam penjara. Apakah semua ini akibat perbuatanku? Bisiknya suatu malam dalam kesendirian. Tak ada jawaban selain gemas suaranya sendiri. Dalam kehancuran itu, Zulaikha mulai menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kejar ternyata rapuh. Kekuasaan bisa berpindah tangan, harta bisa lenyap, kecantikan bisa pudar. Semua yang ia banggakan ternyata tidak abadi. Ia merasa seperti berada di atas puing-puing kehidupannya sendiri. Namun justru di titik terendah itulah benih kesadaran mulai tumbuh lebih jelas. Keputusasaan memaksanya berhenti menyalahkan keadaan. Ia tak lagi memiliki siapapun untuk disalahkan, bukan Yusuf, bukan suaminya, bukan masyarakat. Ia hanya berhadapan dengan dirinya sendiri.
Dalam kesendirian yang panjang, ia mulai merenung perjalanan hidupnya. Ia mengingat bagaimana nafsu membutakan hatinya, bagaimana kesombongan membuatnya tega memfitnah seorang yang tak bersalah, bagaimana kekuasaan ia gunakan untuk melukai orang yang justru menjaga kehormatan dirinya sendiri. Tangisnya kini berbeda, bukan lagi tangis kehilangan dunia, tetapi tangis penyesalan. Suatu hari saat duduk dalam sunyi, ia memandangi berhala-berhala kecil yang dahulu ia sembah, simbol keyakinan lamanya. Patung-patung itu berdiri diam, ia mampu membawa kegelisahannya. Ia teringat bagaimana dahulu ia memohon kepada mereka untuk mendapatkan Yusuf, untuk menjaga kekuasaannya, untuk mempertahankan kecantikannya. Namun kini, ketika semuanya hilang, berhala-berhala itu tetap bisu. Di sanalah puncak keputusasaan itu datang. Zulaikha merasa hancur sepenuhnya. Dunia telah pergi, kecantikannya telah pudar, kekuasaan telah hilang. Ia tak memiliki apapun lagi selain hati yang penuh luka. Namun justru dalam kehambaan total itu muncul satu kesadaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin selama ini ia mencari pada tempat yang salah. Mungkin kehancuran ini bukan sekedar hukuman, tetapi panggilan. Untuk pertama kalinya, ia tak meminta dunia kembali, ia tak meminta kecantikan atau harta. Ia hanya duduk dalam diam, merasakan beratnya penyesalan yang selama ini ia hindari. Dan di antara air mata yang jatuh, terbit sebuah pertanyaan yang mengubah arah hidupnya. Jika semua ini bukan milikku, lalu kepada siapa sebenarnya aku harus bersandar? Kesunyian menjadi sahabat baru Zulaikha. Jika dahulu istana dipenuhi suara musik, langkah pelayan, dan percakapan para bangsawan, kini yang tersisa hanyalah detak waktu yang berjalan lambat. Dalam kesendirian itu, tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi wajah-wajah yang tunduk hormat. Yang ada hanyalah dirinya sendiri dan masa lalu yang terus mengutuk pintu ingatan. Di hari-hari panjang tanpa kemewahan, Zulaikha mulai melihat hidupnya dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai wanita yang pernah memiliki segalanya, melainkan sebagai jiwa yang telah tersesat. Obsesi yang dulu terasa seperti cinta kini tampak jelas sebagai nafsu yang membutakan. Ia menyadari bahwa ketertarikannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah cinta yang suci, melainkan keinginan untuk memiliki, menguasai, dan menundukkan. Apakah itu cinta? Gumamnya suatu sore. Jika aku ingin memaksanya demi kepuasanku sendiri. Pertanyaan itu menggema dalam hatinya. Zulaikha mulai memahami bahwa kesalahannya bukan hanya pada tindakan memfitnah, tapi pada akar yang lebih dalam, kesombongan. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Dunia tak pernah mengajarinya tentang penolakan. Maka ketika Yusuf menolak, egonya terluka lebih dalam daripada hatinya. Dan dari luka ego itulah lahir keputusan yang menghancurkan banyak hal, terutama dirinya sendiri. Ia menoleh pada masa lalu dan melihat berhala-berhala yang selama ini ia sembah. Bukan hanya patung batu yang pernah ia puja, tapi juga berhala dalam makna yang lebih luas. Harta, kecantikan, dan status. Harta telah memberinya kenyamanan, tapi tak pernah memberi kedamaian. Kecantikan telah memberinya kekaguman, tapi tak pernah memberinya ketulusan. Status telah memberinya kuasa, tetapi tak pernah memberinya kebahagiaan sejati. Semua itu kini hilang, dan anehnya di tengah kehilangan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang baru, kejujuran terhadap dirinya sendiri. Kesendirian yang dulu terasa menyiksa perlahan berubah menjadi ruang perenungan. Ia duduk berjam-jam tanpa melakukan apapun selain berpikir. Tanpa gangguan dunia luar, pikirannya menjelajah jauh ke dalam relung hati yang selama ini ia abaikan. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini dibangun di atas fondasi yang rapuh, fondasi yang hanya berorientasi pada dunia. Untuk apa semua kemewahan itu? Bisiknya dalam hati, jika akhirnya aku tetap merasa kosong. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Mengapa ia begitu terobsesi pada Yusuf? Mengapa ia merasa harus memiliki apa yang tidak ditakdirkan untuknya? Mengapa ia begitu takut kehilangan citra di mata manusia, tetapi tak pernah takut kehilangan kebenaran di hadapan Tuhan? Untuk pertama kalinya, Zulaikha mulai memikirkan Tuhan bukan sebagai simbol atau tradisi, tapi sebagai satu-satunya tempat kembali. Ia teringat keteguhan Yusuf yang selalu menyebut nama Allah ketika menghadapi godaan. Ia teringat bagaimana Yusuf lebih memilih penjara daripada mengkhianati keyakinannya. Bagaimana mungkin seorang yang dipenjara lebih bebas daripada aku yang hidup dalam istana, pikirnya. Pertanyaan itu menusuk dalam. Ia mulai menyadari bahwa
kebebasan sejati bukan terletak pada kekuasaan, melainkan pada hati yang tunduk pada kebenaran. Yusuf bebas karena ia tidak diperbudak oleh nafsu, sedangkan dirinya, meski dahulu berkuasa, sesungguhnya terpenjara oleh ambisi dan keinginan yang tak terkendali. Tangisnya kini berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia menangisi kehilangan dunia, kini ia menangisi kehilangan arah hidup. Ia merasa telah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun untuk mengejar sesuatu yang fana. Penyesalan itu menyakitkan tapi sekaligus membersihkan. Dalam dialog batin yang panjang, ia mulai bertanya tentang tujuan hidupnya. Apakah aku diciptakan hanya untuk dikagumi? Apakah hidup ini hanya tentang memiliki dan dikuasai? Di mana letak cinta sejati yang sebenarnya? Ia menyadari bahwa cinta yang ia rasakan dulu bukanlah cinta yang memberi, melainkan cinta yang menuntut. Ia ingin memiliki Yusuf, bukan membahagiakannya. Ia ingin memuaskan hasratnya, bukan menjaga kehormatannya. Cinta sejati kini ia pahami adalah cinta yang mendekatkan kepada Tuhan, bukan menjauhkan. Kesadaran itu tumbuh perlahan seperti cahaya fajar yang menembus malam. Ia belum sepenuhnya berubah, tapi arah langkahnya mulai bergeser. Jika dahulu ia memandang dunia sebagai tujuan, kini ia mulai melihatnya sebagai ujian. Dalam kesendirian itu pula, hatinya mulai melembut. Ia tak lagi menyimpan dendam bahkan kepada takdir yang telah menjatuhkannya. Ia mulai menerima bahwa kehancuran duniawinya mungkin adalah cara Tuhan menyadarkannya. Tanpa kehilangan, mungkin ia tak akan pernah berhenti. Tanpa kehancuran, mungkin ia tak akan pernah berpikir. Sulaika menengadahkan wajahnya yang telah menua. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta dunia dikembalikan. Ia hanya berbisik lirih. Jika engkau masih mengizinkanku hidup, tunjukkanlah jalan yang benar. Aku telah tersesat terlalu jauh. Doa itu sederhana, tetapi lahir dari hati yang mulai jujur. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Udara terasa lebih hening, seolah langit pun menanti sesuatu yang akan terjadi. Sulaika duduk sendirian di ruang kecil yang tersisa dari rumahnya yang dulu megah. Di sudut ruangan itu masih berdiri berhala-berhala kecil. Patung-patung yang selama bertahun-tahun ia jadikan tempat bergantung, tempat memohon, tempat menggantungkan harapan-harapan duniawinya. Ia memandanginya lama. Betapa sering ia berdoa di hadapan benda-benda bisu itu. Ia pernah memohon agar Yusuf mencintainya. Ia pernah meminta agar kecantikannya abadi. Ia pernah berharap kekuasaannya tak tergoyahkan. Namun kini, ketika semua itu telah lenyap, patung-patung itu tetap diam, tak memberi jawaban, tak memberi penghiburan. Hatinya bergetar. Selama ini, kepada siapa sebenarnya aku meminta? Bisiknya lirih. Kesadaran yang tumbuh di hatinya selama berhari-hari, kesendirian kini mencapai puncaknya. Ia menyadari bahwa bukan hanya nafsu yang salah arah, tetapi juga keyakinannya. Ia telah menggantungkan hidupnya pada sesuatu yang tak memiliki kekuasaan apapun. Ia telah menukar Tuhan yang maha hidup dengan benda mati yang tak mampu melihat, mendengar atau menolong. Dengan langkah pelan namun pasti, Zulaika berdiri. Tangannya yang mulai rentan menyentuh salah satu patung itu. Ia teringat betapa dulu ia menghiasnya dengan kain mahal dan minyak wangi. Kini sentuhannya berbeda, bukan penuh harap, tetapi penuh kesadaran. Air matanya menetes. "Engkau tak pernah menjawabku," katanya lirih, "dan aku terlalu buta untuk menyadarinya." Dengan satu gerakan yang lahir dari tekad, ia menjatuhkan patung itu ke lantai. Suara pecahnya memecahkan kesunyian malam. Potongan-potongan kecil berserakan. Ia tak berhenti. Satu demi satu berhala itu dihancurkan. Setiap pecahan seakan mewakili sepihan kesombongan yang runtuh dalam dirinya. Itulah momen krusial dalam hidupnya. Ia tidak hanya menghancurkan patung batu, ia menghancurkan berhala dalam dirinya. Kesombongan nafsu, obsesi, dan ketergantungan pada dunia. Setelah semua hancur, Zulaika jatuh bersimpuh di lantai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersujud bukan kepada benda mati, bukan demi dunia, bukan demi manusia. Ia bersujud kepada Allah, Tuhan yang selama ini dikenal Yusuf, Tuhan yang memberi Yusuf kekuatan untuk menolak godaannya. Tangisnya pecah tanpa tertahan. "Ya Allah, Tuhan Yusuf, Tuhan yang maha benar," suaranya gemetar. "Aku telah zalim kepada diriku sendiri. Aku telah mengikuti nafsuku dan menyakiti orang yang tak bersalah. Aku telah menyembah selain Engkau. Jika Engkau tidak mengampuniku, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi." Kata-kata itu mengalir dari hatinya yang hancur.
Tetapi jujur, tidak ada lagi kebanggaan yang tersisa, tidak ada lagi tuntutan dunia. Ia tidak meminta kecantikan dikembalikan, ia tidak meminta kekuasaan dipulihkan, ia bahkan tidak meminta Yusuf menjadi pemiliknya. Untuk pertama kalinya doanya bukan tentang memiliki, tetapi tentang diampuni. Malam itu menjadi titik balik hidupnya. Di hari-hari berikutnya perubahan dalam diri Zulaikha semakin nyata. Prioritas hidupnya bergeser. Jika dulu ia menghabiskan waktu berjam-jam mempercantik diri di depan cermin, kini ia menghabiskan waktu dalam doa dan perenungan. Jika dulu ia sibuk menjaga citra di mata manusia, kini ia lebih peduli bagaimana dirinya di hadapan Tuhan. Nafsu yang dulu membara kini digantikan kerinduan yang berbeda, kerinduan spiritual yang merindukan kedekatan dengan Allah sebagaimana Yusuf dulu merasakannya. Ia ingin memiliki ketenangan yang sama, keyakinan yang sama, kekuatan yang sama. Ia mulai belajar mengenal Tuhan bukan melalui tradisi istana, tetapi melalui kesadaran hati. Setiap pagi ia mengangkat tangannya, memohon ampunan. Setiap malam ia menangis, bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena menyesali dosa-dosanya. Dan anehnya di tengah kesederhanaan hidupnya, ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumahnya memang kecil, hartanya hampir habis, wajahnya telah menua, namun hatinya terasa lebih lapang daripada saat ia hidup dalam istana. Ia kini memahami sesuatu yang dahulu tak ia mengerti, bahwa kehancuran duniawi adalah jalan menuju kebangkitan ruhani, bahwa kehilangan adalah cara Allah mengosongkan tangan manusia agar siap menerima yang lebih hakiki. Zulaikha tak lagi menyebut nama Yusuf dengan nada hasrat, melainkan dengan rasa syukur. Ia bersyukur pernah mengenalnya karena melalui Yusuf ia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Ia sadar Yusuf bukanlah tujuan hidupnya, ia hanyalah perantara hidayah. Dalam salah satu doanya ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki aku hidup dalam kehinaan dunia, maka cukupkanlah aku dengan kemuliaan di sisi-Mu. Jika Engkau tidak mengembalikan apa yang hilang dariku, maka jangan Engkau cabut iman yang baru Engkau tanam di hatiku." Itulah doa seorang wanita yang telah berubah. Sejak malam penghancuran berhala itu, hidup Zulaikha tak lagi digerakkan oleh ambisi, melainkan oleh doa. Hari-harinya menjadi sederhana, tapi penuh makna. Ia bangun sebelum fajar menyingsing, saat langit masih gelap dan dunia terdiam. Di waktu itulah ia merasa paling dekat dengan Tuhannya. Ketika tak ada lagi manusia yang melihat, tak ada pujian yang bisa diraih, dan tak ada kepentingan dunia yang bisa diselipkan, doanya kini berbeda dari doa-doa masa lalu. Dahulu ia berdoa agar Yusuf mencintainya, kini ia berdoa agar Allah mencintainya. Dahulu ia memohon agar dunia tunduk di kakinya, kini ia memohon agar hatinya tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam sujud panjangnya ia merasa sering menangis, namun tangis itu bukan lagi tangis keputusasaan, melainkan tangis kerinduan dan harap. Ia tidak meminta dikembalikan pada masa mudanya, ia tidak meminta kecantikannya dipulihkan, ia bahkan tidak lagi meminta untuk dipertemukan dengan Yusuf. "Ya Allah," bisiknya suatu malam, "jika Engkau ridho kepadaku, maka itu lebih dari cukup." Kalimat itu lahir dari hati yang telah kosong dari pamrih. Hari demi hari berlalu dan Zulaikha menjalani hidup dalam kesederhanaan. Ia belajar bersabar dalam kekurangan. Jika makanan hanya sedikit, ia menerimanya dengan syukur. Jika tubuhnya terasa lemah, ia menguatkan diri dengan zikir. Ia tak lagi mengeluh pada keadaan, karena ia mulai melihat setiap kesulitan sebagai penghapus dosa. Kesabaran menjadi pakaian barunya, bukan kesabaran yang terpaksa, tapi kesabaran yang lahir dari keyakinan bahwa Allah melihat setiap air mata yang jatuh. Ia percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia, bahkan jika jawabannya bukan seperti yang ia bayangkan. Dalam ketekunan ibadahnya ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Dulu ia kuat karena kekuasaan, kini ia kuat karena tawakal. Dulu ia percaya pada pengaruh dan kecantikannya, kini ia percaya sepenuhnya pada kehendak Allah. Ia mulai merasakan sesuatu yang halus namun nyata, ketenangan. Ketenangan itu tidak datang dari harta atau status, ia datang dari kepasrahan, dari keyakinan bahwa hidupnya kini berada dalam genggaman Tuhan yang Maha Pengasih. Setiap kali hatinya terasa goyah, ia kembali bersujud. Setiap kali masa lalu menghantuinya, ia memohon ampun sekali lagi. Dan disitulah ia memahami satu hikmah besar. Hati yang hancur justru lebih mudah menerima cahaya. Jika dulu hatinya penuh dengan kesombongan, maka tak ada ruang
bagi kebenaran untuk masuk. Namun ketika kehancuran merobohkan semua dinding ego, hatinya menjadi lapang. Kelemahan yang dulu ia anggap sebagai aib kini menjadi pintu kekuatan. Ia menyadari bahwa saat manusia merasa paling lemah, disitulah ia paling dekat dengan Tuhan. Suatu hari saat duduk sendirian ia merenungi perjalanan hidupnya, betapa jauhnya perbedaan antara dirinya yang dulu dan sekarang. Dulu ia mengejar Yusuf dengan obsesi membara. Kini ia menyebut nama Yusuf dalam doa bukan dengan hasrat, tetapi dengan syukur. Dulu ia rela memfitnah demi menjaga harga diri. Kini ia rela merendahkan diri demi memohon ampun. Dulu ia dipenjara oleh keinginan untuk memiliki makhluk. Tetapi kini ia merdeka karena mengabdi kepada Sang Pencipta. Perbandingan itu membuatnya terdiam lama. Ia tersenyum tipis, bukan karena bangga, tetapi karena takjub pada cara Allah membimbingnya melalui jalan yang tak pernah ia bayangkan. Ia sadar jika dulu doanya dipenuhi tuntutan, kini doanya dipenuhi kepasrahan. Jika dulu ia ingin mengubah takdir sesuai keinginannya, kini ia ingin dirinya berubah, diubah agar sesuai dengan takdir Allah. Namun tanpa ia sadari, justru doa-doa tulus itulah yang mulai mengubah takdirnya. Orang-orang yang dahulu mengenalnya sebagai wanita angkuh kini melihat perubahan dalam dirinya. Beberapa yang mengetahui kisah masa lalunya mulai mendengar tentang kesalahan yang baru, meski ia hidup dalam kesederhanaan. Dan cahaya ketenangan di wajahnya, cahaya yang berbeda dari kilau perhiasan yang pernah ia pakai. Ia tidak tahu apa yang Allah siapkan untuknya. Ia tidak tahu bagaimana akhir hidupnya kelak. Namun ia yakin satu hal, apapun yang terjadi nanti, ia ingin bertemu Tuhannya dalam keadaan hati yang bersih. Di suatu malam yang sunyi setelah panjang berdoa, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengambil dunia dariku dan aku ridho. Jangan Engkau ambil iman ini dariku. Biarkan aku hidup atau mati dalam cintamu." Tahun-tahun berlalu membawa perubahan besar di Mesir. Pemuda soleh yang dahulu dipenjara karena fitnah kini diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan hikmah dan kemampuan menafsirkan mimpi, ia keluar dari penjara bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai penyelamat negeri dari masa paceklik. Atas kehendak Allah, Nabi Yusuf alaihissalam kini menjadi penguasa Mesir, pemegang amanah atas perbendaharaan negeri, dihormati oleh rakyat dan disegani para pemimpin. Istana kembali megah, tapi kali ini dipimpin oleh tangan yang adil dan hati yang bertakwa. Sementara itu, di sudut kota, jauh dari kemewahan, hidup seorang wanita tua yang hampir tak dikenali sebagai sosok yang dulu pernah menguasai istana. Zulaikha kini berjalan dengan langkah perlahan, tubuhnya rapuh dimakan usia, penglihatannya telah hilang, wajahnya tak lagi memancarkan kecantikan duniawi, tapi ketenangan yang dalam. Pakaian yang ia kenakan sederhana, tak ada lagi perhiasan yang menghiasi tubuhnya, namun dalam dirinya ada cahaya yang tak kasat mata. Kabar tentang Yusuf yang kini menjadi penguasa tentu sampai ke telinganya. Ketika ia mendengarnya, hatinya bergetar, bukan oleh nafsu seperti dulu, melainkan oleh rasa syukur. Ia tahu Allah telah memuliakan hambanya yang sabar. Air mata menetes dari matanya yang tak lagi melihat. "Engkau benar Yusuf," bisiknya dalam hati. "Allah sebaik-baik penolong." Hari itu takdir mempertemukan kembali dua jiwa yang telah menempuh perjalanan panjang. Rombongan penguasa melintas di jalan kota. Rakyat berkumpul untuk menyaksikan. Di antara kerumunan itu berdiri Zulaikha yang renta, bersandar pada tongkat kayu. Ketika rombongan mendekat, hatinya bergetar. Ia tak dapat melihat, tapi ia merasakan kehadiran yang berbeda, ketenangan yang dulu pernah ia kenal. Yusuf melihat wanita tua itu, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Meski usia telah mengubah wajahnya, Yusuf mengenali sosok itu. Ia turun dari kendaraannya dan mendekat. "Apakah engkau Zulaikha?" tanyanya lembut. Suara itu, suara yang dahulu pernah menggetarkan hatinya dengan cara yang salah, kini menyentuh jiwanya dengan cara yang berbeda. Zulaikha gemetar, ia menundukkan wajahnya. "Benar, aku adalah wanita yang dulu zalim kepada dirimu," jawabnya lirih. Tak ada nada menggoda, tak ada kesombongan, hanya kerendahan hati yang tulus. Orang-orang terdiam, mereka mengetahui kisah lama itu. Mereka menunggu reaksi sang penguasa. Namun Yusuf tidak menunjukkan kemarahan. Wajahnya tetap tenang, penuh kelembutan. Ia melihat bukan hanya seorang wanita tua yang rapuh, tapi jiwa yang telah ditempa oleh penyesalan dan taubat. "Apa yang telah terjadi padamu?" tanya Yusuf pelan. Zulaikha tersenyum tipis. "Dunia telah pergi dariku.
Kecantikanku hilang, hartaku habis, penglihatanku pun dia ambil. Tetapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga, hati yang mengenalnya. Kalimat itu membuat Yusuf terdiam sejenak. Ia merasakan ketulusan dalam setiap kata. Ini bukan lagi wanita yang dahulu dikuasai nafsu. Ini adalah jiwa yang telah matang oleh ujian. Aku telah bertahun-tahun memohon ampun kepada Allah atas kezaliman yang kulakukan, lanjut Zulaikha. Aku tak lagi menginginkan dunia, tak juga menginginkanmu seperti dulu. Aku hanya berharap Allah mengampuniku. Air mata menetes di pipi Yusuf, bukan karena luka lama, tapi karena menyaksikan keajaiban hidayah. Allah telah membolak-balikan hati seorang manusia dari kesombongan menuju ketundukan. Di hadapan rakyat Mesir, Yusuf mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, Engkau yang mengangkat derajat dan merendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Jika wanita ini telah bertobat dengan tulus, maka muliakanlah ia dengan ampunan-Mu." Doa itu meluncur dengan penuh kasih. Pertemuan itu bukan lagi tentang masa lalu, bukan tentang godaan atau fitnah. Ia menjadi simbol perjalanan dua jiwa yang diuji dengan cara berbeda. Yusuf diuji dengan penjara dan kekuasaan, Zulaikha diuji dengan nafsu dan kehilangan. Keduanya dipertemukan kembali dalam keadaan yang jauh lebih dewasa secara spiritual. Cinta yang dulu tercampur obsesi, kini berubah menjadi penghormatan dan keikhlasan. Zulaikha tidak lagi memandang Yusuf sebagai objek keinginan, tapi sebagai saudara seiman yang telah menjadi jalan hidayah baginya. Yusuf pun tidak melihatnya sebagai sumber luka, melainkan sebagai hamba Allah yang telah kembali. Dalam momen ini, kedewasaan spiritual terpancar jelas. Tidak ada dendam, tidak ada rasa ingin membalas, hanya pengakuan akan kebesaran Allah yang mengatur segalanya. Zulaikha menunduk dan berkata pelan, "Dahulu aku mencintaimu karena ketampananmu, kini aku mencintai Tuhanmu karena Dia telah menyelamatkanku melalui dirimu." Pertemuan di jalan kota itu bukanlah akhir, melainkan awal dari babak yang tak pernah dibayangkan Zulaikha. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan agar Zulaikha dibawa dengan penuh hormat ke tempat yang layak, bukan sebagai terdakwa masa lalu, bukan sebagai wanita yang pernah bersalah, tapi sebagai seorang hamba yang telah kembali kepada Tuhannya. Malam itu Yusuf kembali mengangkat tangannya dan berdoa. Ia tidak mengingat luka lama, ia tidak menyimpan dendam, ia hanya melihat bagaimana Allah telah membolak-balikan hati seorang manusia dengan cara yang menakjubkan. "Ya Allah," doanya lirih, "jika taubatnya tulus karenamu, maka sempurnakanlah nikmat-Mu atasnya. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Doa seorang nabi bukanlah doa biasa. Ia lahir dari hati yang bersih dan keyakinan yang sempurna. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Dalam beberapa waktu, keadaan Zulaikha mulai berubah. Penglihatannya yang telah lama hilang perlahan kembali. Cahaya yang dulu hanya ia rasakan kini benar-benar dapat ia lihat. Ketika untuk pertama kalinya ia membuka mata dan melihat dunia dengan jelas, air matanya mengalir deras. Namun bukan hanya penglihatannya yang dipulihkan, wajahnya yang renta kembali berseri, tubuhnya yang rapuh kembali kuat. Allah dalam kuasa-Nya mengembalikan kecantikan Zulaikha, bukan sebagai alat kesombongan, tapi sebagai tanda rahmat dan penerimaan taubatnya. Zulaikha tersungkur dalam sujud panjang. "Ya Allah, aku tak memintanya, tetapi Engkau memberikannya," bisiknya penuh haru. Mukjizat itu bukan sekedar perubahan fisik, ia adalah simbol bahwa Allah mampu menghidupkan kembali apa yang telah mati, baik penglihatan mata maupun penglihatan hati. Yusuf menyaksikan perubahan itu dengan rasa syukur. Ia melihat bukan hanya kecantikan yang kembali, tetapi cahaya iman yang jauh lebih indah. Wajah Zulaikha kini memancarkan ketenangan yang berbeda. Dari masa mudanya, dulu kecantikannya menggoda, kini kecantikannya menenangkan. Dalam suasana penuh kehormatan dan kesunyian, Yusuf kemudian memutuskan untuk menikahi Zulaikha. Namun pernikahan itu sangat berbeda dari kisah masa lalu mereka. Jika dahulu Zulaikha menginginkan Yusuf karena nafsu, kini ia menerimanya dengan hati yang bersih. Jika dahulu Yusuf menolak karena takut kepada Allah, kini ia menerima karena melihat ketaatan kepada Allah melalui dalam diri Zulaikha.
Pernikahan itu bukanlah kemenangan nafsu yang tertunda. Ia adalah penyatuan dua jiwa yang telah ditempa ujian dan dimurnikan oleh waktu. Tidak ada lagi obsesi, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanyalah rasa syukur dan penghormatan satu sama lain sebagai hamba Allah. Pada malam pertama pernikahan mereka, Zulaikha berkata dengan penuh ketulusan, "Dahulu aku mencintaimu karena rupa yang Allah berikan kepadamu. Kini aku mencintaimu karena iman yang Allah tanamkan di hatimu." Yusuf tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Dan aku menerimamu bukan karena kecantikanmu yang kembali, tapi karena Allah telah memuliakanmu dengan taubat." Cinta mereka kini berbeda. Ia tidak lagi membakar dan menggelisahkan. Ia menenangkan dan menguatkan. Ia bukan cinta yang menuntut untuk memiliki, tapi cinta yang saling mengingatkan menuju ridho ilahi. Hari-hari mereka dipenuhi ibadah dan syukur. Kekuasaan Yusuf digunakan untuk menegakkan keadilan. Zulaikha mendampinginya dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Ia tidak lagi menjadi wanita yang haus perhatian, melainkan wanita yang menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Dalam keheningan malam, keduanya sering bermunajat bersama. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang kini dirasakan bukanlah hasil dari kecantikan atau kekuasaan, melainkan buah dari kesabaran dan taubat. Zulaikha sering merenung tentang perjalanan hidupnya, betapa panjang jalan yang harus ia tempuh untuk sampai pada titik ini. Ia harus kehilangan segalanya terlebih dahulu untuk memahami nilai sesuatu yang hakiki. Ia kehilangan harta agar mengerti arti kecukupan. Ia kehilangan kecantikan agar mengerti arti kerendahan hati. Ia kehilangan penglihatan agar mengerti arti cahaya iman. Penderitaan yang dahulu ia anggap sebagai hukuman, kini ia pahami sebagai rahmat tersembunyi. Tanpa kehancuran duniawi, mungkin ia tak pernah mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Tanpa rasa sakit, mungkin ia tak pernah merasakan manasnya ampunan. Ia menyadari satu kebenaran besar: Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik bagi hamba yang sabar. Kebahagiaan yang kini ia rasakan bukan kebahagiaan yang rapuh seperti dahulu. Ia tidak bergantung pada pujian manusia. Ia tidak terancam oleh perubahan zaman. Ia bersumber dari keyakinan bahwa hidupnya kini berada dalam ridha Allah. Perjalanan hidup Zulaikha adalah perjalanan yang tidak lurus. Ia bukan kisah tentang kesempurnaan tanpa celah, melainkan kisah tentang jatuh, hancur, bangkit, dan dimuliakan kembali. Dari seorang wanita yang dikuasai nafsu menjadi hamba yang dipenuhi iman. Dari istana kemewahan menuju lembah kehancuran, lalu diangkat kembali dalam kemuliaan nurani. Disitulah letak hikmahnya. Zulaikha pernah mencintai dengan cara yang salah. Ia mencintai Nabi Yusuf alaihissalam karena ketampanan yang memukau dan pesona yang mengguncang hatinya. Namun cinta itu tidak berakar pada Allah. Ia lahir dari keinginan untuk memiliki, dari ego yang ingin dipenuhi, dari nafsu yang ingin dipuaskan, dan cinta yang tidak berpangkal pada Sang Pencipta selalu rapuh. Ia mudah berubah menjadi obsesi, cemburu, bahkan kezaliman. Ketika Yusuf menolak, cintanya berubah menjadi dendam. Ketika harga dirinya terluka, ia memilih fitnah. Semua itu terjadi karena cinta yang ia rasakan tidak dibimbing oleh iman. Namun, hidup mengajarkannya pelajaran besar. Cinta hakiki bukanlah tentang memiliki makhluk, tapi tentang mencintai karena Allah dan menuju Allah. Ketika Zulaikha akhirnya mengenal Tuhannya, cintanya berubah. Ia tidak lagi mencintai Yusuf sebagai tujuan, melainkan sebagai jalan yang membawanya mengenal Tuhan. Cinta yang demikian tidak membakar dengan gelisah, tapi menenangkan. Ia tidak menuntut, tapi memberi. Ia tidak merusak, tapi memperbaiki. Dan ketika pernikahan mereka akhirnya terjadi, ia bukanlah kemenangan nafsu, melainkan buah dari iman dan kesabaran. Kisah Zulaikha juga menjadi bukti bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Selama tobat itu tulus, ia pernah memfitnah seorang nabi, ia pernah menyalahgunakan kekuasaan, ia pernah menyembah selain Allah, ia melihat masa lalunya. Manusia mungkin akan menghakiminya tanpa ampun, namun Allah tidak memandang seperti manusia memandang. Allah melihat hati yang hancur, Allah melihat air mata penyesalan, Allah melihat sujud panjang di tengah malam yang sunyi. Dan ketika taubat itu lahir dari ketulusan, Allah membuka pintu ampunan seluas langit dan bumi.
Zulaikha tidak diampuni karena ia cantik, ia tidak dimuliakan karena ia pernah berkuasa, ia diangkat derajatnya karena ia kembali dengan hati yang bersih. Di sanalah letak harapan bagi setiap manusia. Betapapun gelap masa lalu, pintu tobat selalu terbuka. Betapapun dalam kesalihan, cahaya hidayah tetap bisa menyentuh hati yang mau merendah. Lebih dari itu, kisahnya mengajarkan bahwa kehilangan duniawi seringkali menjadi jalan menuju kekayaan spiritual. Zulaikha harus kehilangan segalanya terlebih dahulu, harta, status, kecantikan, bahkan penglihatannya, sebelum menemukan cahaya iman. Saat ia berada di puncak kekuasaan, ia tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ia dikelilingi kemewahan, ia tidak merasa membutuhkan petunjuk. Justru semakin ketika semuanya direnggut darinya, ia mulai mencari makna. Kehilangan membuka ruang dalam hatinya, penderitaan melembutkan jiwanya, kesendirian menuntunnya pada refleksi. Apa yang dulu dianggap sebagai hukuman ternyata adalah rahmat tersembunyi. Allah menghancurkan berhala-berhala duniawinya agar ia tidak lagi tersesat. Allah mengosongkan tangannya dari dunia agar ia siap menerima iman. Dalam kehidupan manusia, seringkali kita menilai keberhasilan dari apa yang dimiliki dan menilai kejagalan dari apa yang hilang. Namun kisah Zulaikha membalikkan cara pandang kita. Kadang kehilangan adalah bentuk kasih sayang Tuhan, kadang kehancuran adalah awal kebangkitan. Di akhir hidupnya, Zulaikha bukan dikenang sebagai wanita yang tergoda nafsu, tapi sebagai simbol pertobatan. Ia menjadi cermin bahwa manusia bisa berubah, bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak selalu dimulai dari kesucian, tapi bisa juga dimulai dari kesalahan yang disadari. Kisahnya adalah kisah universal. Ia bukan hanya milik zaman Mesir kuno. Ia adalah kisah setiap hari yang pernah salah mencintai, setiap jiwa yang pernah tersesat dalam dunia, setiap manusia yang pernah terjatuh dalam dosa. Setiap orang memiliki berhala dalam hidupnya, entah itu harta, jabatan, popularitas, atau seseorang yang terlalu diagungkan. Setiap orang beresiko terjebak dalam cinta yang salah arah. Namun, setiap orang juga memiliki kesempatan yang sama untuk kembali. Dari nafsu menuju iman, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari kegelapan menuju cahaya. Zulaikha tidak menjadi mulia karena ia tidak pernah berdosa. Ia menjadi mulia karena ia berani mengakui dosanya dan kembali kepada Allah. Itulah transformasi sejati, bukan perubahan wajah atau keadaan, tapi perubahan hati. Dan pada akhirnya kisah Zulaikha mengajarkan satu kebenaran yang abadi, bahwa cinta paling agung adalah cinta kepada Sang Pencipta. Ketika cinta itu menjadi pusat hidup, maka segala kehilangan menjadi ringan, segala ujian menjadi bermakna, dan segala perjalanan betapapun berliku akan berujung pada kedamaian. Kisah Zulaikha mengajarkan kepada kita bahwa manusia tidak diukur dari seberapa besar masa lalunya, tetapi dari seberapa sungguh ia kembali kepada Tuhannya. Kita seringkali terjebak pada penilaian manusia, siapa yang paling soleh sejak awal, siapa yang paling jauh dari dosa. Namun perjalanan Zulaikha menunjukkan bahwa hidayah bukanlah milik mereka yang tak pernah jatuh, melainkan milik mereka yang mau bangkit setelah jatuh. Setiap manusia memiliki sisi lemah. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan cinta, dan ada pula yang diuji dengan keindahan dunia yang memikat. Zulaikha diuji dengan kecantikan, kekuasaan, dan hasrat. Ujian itu membuatnya terjatuh. Namun, kejatuhan bukanlah akhir. Ia justru menjadi pintu awal kesadaran. Nasihat pertama yang dapat kita ambil adalah jangan pernah merasa aman dari godaan dunia. Ketika seseorang memiliki kelebihan, rupa, kekayaan, kepandaian, pengaruh, disitulah letak ujian yang sebenarnya. Dunia tidak salah untuk dimiliki, tetapi ia berbahaya ketika menguasai hati. Nafsu yang tidak dikendalikan oleh iman akan berubah menjadi obsesi. Obsesi yang tidak dikendalikan oleh akal akan berubah menjadi kezaliman. Zulaikha tidak langsung menjadi sosok yang salihah. Ia melewati fase gelap, fitnah, kesombongan, dan kehancuran. Ia mengajarkan kita bahwa dosa seringkali dimulai dari pembenaran kecil dalam hati, dari rasa kagum yang tak dijaga menjadi keinginan, dari keinginan menjadi ambisi, dari ambisi menjadi tindakan yang melukai. Karena itu, jagalah hati sejak awal. Banyak keburukan besar bermula dari kelalaian kecil. Nasihat kedua, jika engkau sudah terlanjur jatuh,
Jangan berputus asa. Inilah inti kekuatan kisah Zulaikha. Ia pernah berada di titik terburuk. Ia kehilangan segalanya. Ia hancur karena duniawi. Namun justru dalam kehancuran itu, ia menemukan jalan pulang. Seringkali manusia baru mencari Tuhan ketika dunia meninggalkannya. Dan itu bukanlah aib. Justru itulah saat hati menjadi lembut. Hati yang keras karena kesombongan akan sulit menerima nasihat. Tapi hati yang retak oleh penderitaan lebih mudah ditembus cahaya. Jangan malu untuk menangis dalam doa. Jangan gengsi untuk mengakui kesalahan. Air mata taubat lebih mulia daripada kebanggaan dalam dosa. Nasihat ketiga, jangan salah memaknai cinta. Cinta yang tidak berakar pada Allah akan mudah berubah menjadi luka. Kita sering mengira bahwa mencintai seseorang adalah tujuan hidup, padahal manusia hanyalah perantara. Jika cinta membuat kita melanggar batas Tuhan, maka itu bukan cinta yang menyelamatkan. Zulaikha awalnya mencintai karena rupa, namun akhirnya ia mencintai karena iman. Itulah perbedaan cinta yang didorong oleh nafsu dan cinta yang dibimbing oleh iman. Yang pertama ingin memiliki, yang kedua ingin saling mendekatkan kepada Tuhan. Maka tanyakan pada diri kita sendiri, apakah cinta kita mendekatkan atau menjauhkan dari Allah? Nasihat keempat, kehilangan bukan selalu musibah. Terkadang, kehilangan adalah cara Allah membersihkan hati kita dari ketergantungan yang salah. Ketika harta hilang, kita belajar tentang kecukupan. Ketika jabatan hilang, kita belajar tentang kerendahan hati. Ketika seseorang pergi dari hidup kita, kita belajar tentang siapa sebenarnya tempat bergantung. Zulaikha kehilangan kecantikan, harta dan pengaruh, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Iman yang tulus. Dunia mengajarkan bahwa yang hilang adalah kerugian, namun iman mengajarkan bahwa yang mendekatkan kepada Allah adalah keuntungan, meski jalannya melalui kehilangan. Nasihat kelima, jangan pernah menutup pintu maaf bagi orang lain. Nabi Yusuf tidak membalas dendam ketika berkuasa. Ia memilih memaafkan. Itu menunjukkan kedewasaan spiritual yang tinggi. Jika kita berada di posisi kuat, mudah sekali membalas luka lama. Tapi memaafkan adalah tanda bahwa hati kita tidak lagi dikuasai masa lalu. Dan terakhir, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan itu nyata. Manusia bisa berubah, hati bisa berbalik arah. Yang dulu sombong bisa menjadi rendah hati, yang dulu jauh bisa menjadi dekat, yang dulu tersesat bisa menjadi penunjuk jalan. Maka jangan meremehkan siapapun yang sedang berproses. Jangan pula meremehkan diri sendiri jika sedang berjuang. Perjalanan dari nafsu menuju iman bukan perjalanan singkat. Ia penuh air mata, penyesalan dan pengorbanan. Namun ujungnya adalah kedamaian. Kedamaian yang tidak bergantung pada pujian manusia. Kedamaian yang lahir dari hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Jika hari ini engkau merasa terjebak dalam kesalahan, ingatlah bahwa Zulaikha pun pernah berada di sana. Jika hari ini engkau merasa hancur karena kehilangan, ingatlah bahwa kehancuran bisa menjadi jalan hidayah. Jika hari ini engkau merasa cinta membuatmu gelisah, periksalah kembali pusat cintamu. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan bukanlah kecantikan, bukan kekuasaan, bukan pula manusia yang kita cintai, melainkan hati yang kembali kepada Allah dengan tulus. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat yang tulus bisa membuka pintu mukjizat yang tak terduga. Disinilah hidup seorang wanita tak paling cantik dan berpengaruh, Zulaikha, zaman Nabi. Dari nafsu yang menyesatkan, lahirlah hati yang bersih. Dari penyesalan, Ketika nafsu dan kesalahan disingkirkan, hati mulai menemukan jalannya. Kilau masa lalu penuh kehidupan dan iman, kini kehancuran dan kehampaan. waktu telah mengubah dunia dan juga hati mereka dan hati kita.
Kehilangan duniawi bisa menjadi jalan untuk menemukan kekayaan spiritual. Cinta yang hanya berpangkal pada makhluk akan meninggalkan kehampaan. Inilah awal transformasi iman, ketika hati menemukan tujuan sejatinya.